warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha, anak-anak ibu yang selalu ceria dan penuh semangat? Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan ibu masih dengan mapel IPA. Kali ini kita memasuki bab baru, yaitu dengan tema teknologi ramah lingkungan. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ayat ini menghimbau, memberitahukan kepada kita untuk senantiasa menjaga daerah kita, lingkungan kita dari kerusakan. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Masih ingat ya kalian tentang konsep energi? Di sini ada berbagai macam alat transportasi, ya, yang tentunya akan bergerak karena adanya energi. Energinya bersumber dari bahan bakar. Selain alat transportasi, ada lagi contohnya kompor. Nah, dari mana bahan bakar yang digunakan? Iya benar, bisa dari bensin atau dari LPG, dari batu bara, dan dari minyak bumi. Keempat bahan ini terdapat di bumi, ya, di alam. Nah, dengan jumlah yang terbatas. Ini termasuk ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, berasal dari fosil-fosil, yaitu timbunan hewan atau tumbuhan yang berumur berjuta-juta tahun. Nah, untuk mengatasi pemakaian sumber-sumber ini agar tidak mudah habis, maka dicari sumber energi lain yang dapat diperbaharui. Contohnya ada sinar matahari, angin, kayu, aliran air, dan panas bumi. Teknologi ramah lingkungan disebut dengan sustainable technology atau green technology yang menggunakan prinsip pelestarian lingkungan dengan tujuan memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Syarat yang harus dipenuhi yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Aplikasi teknologi ramah lingkungan ada 4: energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Yang pertama yaitu dalam bidang energi. Bahan bakar dari tumbuhan, di sini ada biofuel, berasal dari bahan organik dapat langsung diolah. Biofuel ini contohnya adalah etanol. Kemarin kita sudah sempat mempraktekkan ya cara pembuatan tape. Nah, di sini menghasilkan etanol. Lalu ada biodiesel dari lemak nabati untuk bahan bakar yang disebut dengan biosolar. Contohnya dari biji buah jarak. Lalu ada biogas dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bahan-bahan organiknya yaitu kotoran dan urin hewan ternak. Lalu ada sel surya atau solar cell, memanfaatkan energi cahaya matahari yang dirubah menjadi energi listrik menggunakan solar cell atau sel surya. Lalu ada pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan hydropower, menggunakan energi gerak atau kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Lalu ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak yang disebut dengan ocean power. Teknik ini menggunakan energi air laut untuk digunakan sebagai hydropower. Kelemahan teknik ini, biayanya relatif mahal, alatnya mudah rusak akibat korosi air laut,
dan sifatnya tidak stabil, terlebih jika terdapat badai. Lalu ada pembangkit listrik tenaga angin atau disebut dengan wind power. Aliran udara, yaitu angin, ditangkap oleh turbin angin dan diubah menjadi energi listrik. Lalu ada geothermal. Geo ini adalah bumi, lalu thermal adalah panas, sehingga geothermal adalah panas yang tersimpan dalam tanah atau lapisan dasar bumi dan cairan dalam kerak bumi. 1% panas di kedalaman 5 km akan menghasilkan energi sebesar 250 kali lebih banyak dari minyak dan gas alam. Lalu ada fuel cell dan hydrogen power, penggabungan inti atau fusi atom-atom hidrogen. Reaksinya, hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan H2O dan energi. Energi ini yang kita gunakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini O2, ini H2 bereaksi di sini, sehingga lampu sini akan menyala. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang pertama, ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar hidrogen, lalu menggunakan listrik, dan yang terakhir menggunakan surya sel. Lalu teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Yang pertama ada biopori, teknologi lubang resapan, areanya dibuat berpori, ya, jadi berlubang-lubang. Gunanya untuk menyerap air hujan lalu disalurkan ke tempat penampungan air. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan air terutama pada musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air, menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, serta apabila dikombinasikan dengan sampah organik, contohnya dedaunan, akan terjadi proses pengomposan menghasilkan kompos. Lalu ada fitoremediasi, penggunaan tumbuhan tertentu untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar. Di sini contohnya matahari, eceng gondok, dan lidah mertua. Ya, contoh di sini eceng gondok karena struktur akarnya berpori, akarnya berakar serabut, maka akarnya ini sangat baik menyerap kotoran yang ada di lingkungan sekitarnya. Air yang di lingkungan sekitar yang banyak pohon eceng gondok akan menjadi lebih jernih. Lalu ada toilet pengompos, proses secara aerob untuk menghancurkan feses, dicampurkan, ditambahkan dengan serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut. Pemurnian air dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu air sederhana, menyaring kotoran padat pada larutan dalam air, disusun seperti ini. Jadi ada kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, dan terakhir spons. Diberikan air, maka air akan melewati lapisan-lapisan ini sehingga terakhir diperoleh air yang jernih. Yang kedua yaitu teknologi osmosis balik, yaitu terjadi, kalau kita tahu ya, proses osmosis terjadi perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, pada proses teknologi osmosis balik ini terjadi berbalik, jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lalu ada teknologi ramah lingkungan bidang industri, biopulping. Teknologi ini terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Limbah kayu ini banyak mengandung lignin, dan lignin ini sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan. Maka solusinya menggunakan jamur Plebia subserialis dan Seriporiosis subvermispora. Dengan menggunakan mikroba ini, maka limbah yang dihasilkan aman terhadap lingkungan. Nah, ini adalah perilaku hemat energi dalam keseharian, yang intinya
harus menggunakan alat-alat elektronik seefisien mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila kita sudah tidak menggunakan, maka dimatikan alat tersebut. Dan rajin membersihkan secara teratur, serta menghindari penggunaan yang secara terus-menerus. Demikian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan kurang dimengerti, silakan dikomunikasikan di WA group. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.